Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, azzakumullah. Segenap para asatizah, para tokoh masyarakat, para bapak, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati Bapak Ustaz Haji Saifullah bin Haji Ilyasa selaku pengurus Majelis Taklim malam Selasa dan malam Sabtu. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ustaz Haji Ahmad Farid bin Haji Ilyasa dan segenap para asatizah lainnya yang mohon maaf manakala saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, namun sudah barang tentu insya Allah tidak sedikit pun bermaksud mengurangi rasa hormat, ta'zim dan mahabbah saya kepada segenap para bapak, para saudara sekalian. Wabil khusus tentunya segenap keluarga besar dari almarhum Bapak Haji Ilyasa bin Haji Tabrani. Bersyukur kita kepada Allah di kesempatan malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang mulia, baitun min buyutillah, satu rumah daripada rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu sudah sepantasnya lah kalau kita sering-sering bersyukur dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena orang-orang yang bersyukur kepada Allah itu ternyata sedikit. Dari sekian banyak Allah ciptakan manusia, dari sekian banyak Allah ciptakan hamba-hamba Allah seperti kita semuanya ini, ternyata yang bersyukur itu hanya sedikit sekali. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Nah, mudah-mudahan kita termasuk daripada kelompok minoritas, kelompok yang sedikit yang memang Allah nyatakan orang yang bersyukur itu hanya sedikit. Sebab orang-orang yang bersyukur ini insya Allah sudah dijelaskan dalam firman-Nya juga, la in syakartu la azidannakum wa la in kafartu inna azabi lasyadid. Nah, mudah-mudahan kita sekarang sudah berada di pertengahan akhir daripada bulan Sya'ban, yang kita maksud adalah an-nisfus tsani. Jadi kalau sudah malam 16, malam 17 itu berarti pertengahan yang sudah akhir. Sebab ada an-nisful awal, ada an-nisfus tsani. Jadi saat ini kita sudah berada di an-nisfus tsani. Kalau malam minggu kita berada di nisful awal tanggal 15, malam Senin kita berada di tanggal 16, dan kalau saat ini kita sudah berada di tanggal 17. Mudah-mudahan kita termasuk daripada hamba-hamba Allah yang bersyukur, khususnya bersyukur untuk datangnya bulan suci Ramadan. Bulan yang amat istimewa, bulan yang begitu mulia, yang kedatangannya
ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Islam di dunia ini. Sehingga Rasulullah SAW menisbahkan Ramadan itu banyak sekali Bapak Saudara. Ada Ramadan disebut dengan Syahrun Azim. Ada juga Ramadan disebut dengan Syahrun Mubarak. Disebut juga Ramadan dengan Syahrus Siyam, Syahrul Qiyam, dan disebut juga dengan Syahrul Quran. Kita lihat yang pertama, Ramadan disebut dengan Syahrun Azim. Artinya bulan yang mulia, bulan yang agung. Karena kemuliaannya itu dijelaskan baik di dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Rasulullah. Bahkan Ramadan juga disebut dengan Syahrun Mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Sehingga keberkahannya pun bukan hanya dirasakan oleh orang-orang yang beriman, orang non-muslim saja itu merasakan betapa berkahnya bulan suci Ramadan. Itu tuh di bulan Ramadan Pak, menjelang maghrib yang namanya takjil, di mana-mana tuh ramai. Ya, di mana-mana ramai. Bahkan orang non-muslim pun itu kedapatan keberkahan rezeki di dalam bulan suci Ramadan. Itu diakui. Makanya disebut Syahrun Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Disebut juga dengan Syahrus Siyam, karena memang di bulan ini kita sebagai orang-orang yang beriman dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memenuhi kewajibannya melaksanakan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudan. Ayat ini menunjukkan bahwa seorang yang beriman yang sudah memenuhi persyaratan-persyaratan seperti yang kita kaji di dalam kitab-kitab fikih, termasuk kajian kitab kita setiap malam Selasa, yaitu kitab Kifayatul Akhyar. Manakala udah memenuhi persyaratan, maka hukumnya wajib bagi setiap orang muslim untuk menjalankan ibadah puasa di siang harinya. Makanya disebut dengan Syahrus Siyam. Kemudian disebut dengan Syahrul Qiyam, karena di malam harinya disunnahkan kita untuk selalu melaksanakan sholat sunnah yang kita kenal dengan sholatut tarawih, atau juga dikenal dengan sholat qiyamul lail. Jadi qiyamul lail dan sholat tarawih sebenarnya memiliki kesamaan arti. Ya, sholat tarawih ya itu yang kita laksanakan pada setiap malam di bulan suci Ramadan. Yang dimaksud oleh Nabi, man shomahu wa qomahu imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Itu lafaz qomahu yang dimaksud qiyamul lail, ai sholat tarawih. Berapa rakaat sholat tarawih yang diajarkan oleh Nabi, dilanjutkan oleh para sahabat, dilanjutkan oleh para tabi'in, itu adalah 20 rakaat. Nah, sementara kalau yang melaksanakan sholat 11 rakaat itu adalah sholat witir yang dikerjakan oleh Rasulullah baik di Ramadan au fi ghairi Ramadan. Jadi Nabi setiap malam baik pada bulan suci Ramadan maupun bukan di bulan suci Ramadan melaksanakan sholat witirnya itu ihda asyarata rakaatan.
11 rakaat. Nah, sementara di zaman Rasulullah memang tidak ada ya nas Al-Quran yang menjelaskan atau nas hadis yang menjelaskan tentang berjamaah waktu sholat tarawih. Tapi ya di zaman Umar bin Khattab, karena memang Umar bin Khattab tahu persis apa yang dilakukan oleh Nabi, oleh sahabat Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lain. Ternyata memang Rasul mengerjakan sholat tarawih 20 rakaat. Tinggal lagi sahabat Umar bin Khattab punya ide bagus untuk dikumpulkan di satu tempat, sehingga itulah yang kita laksanakan sampai saat ini, sholat tarawih secara berjamaah. Dan terus apa yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab tidak diingkari oleh sahabat-sahabat Rasulullah saat itu. Jadi sekelas sahabat Rasulullah di zaman itu, yaitu Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan juga para sahabat-sahabat yang lainnya, tidak ada yang ingkar apa yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab. Nah, makanya sampai saat ini kita terus mengikuti sholat tarawih dengan jumlah rakaatnya sebanyak 20 rakaat, yaitu dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dan 2 rakaat salam. Para bapak, para saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ramadan juga disebut dengan Syahrul Quran, disebut dengan bulan Al-Quran. Makanya guru saya pernah berpesan, amalan yang terbaik yang dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan itu adalah membaca Al-Quran. Sebab begini bapak saudara, tubuh kita ini terdiri dari 3 unsur yang sangat penting. Yang pertama unsur jasmani. Kemudian jasmani ini ditopang dengan hati yang disebut dengan qalbun. Kemudian yang ketiga unsur rohani. Nah, sehingga 3 ini nih harus bersih, apalagi saat bulan suci Ramadan. Sehingga as-salafus sholih menganjurkan kepada kita semuanya, yang pertama sebelum jauh-jauh datang bulan suci Ramadan, yaitu di bulan Rajab, kita harus bersihkan badan kita terlebih dahulu. Dengan apa cara membersihkan badan kita di bulan Rajab? Yaitu iksarul istighfar. Perbanyak membaca istighfar. Makanya bulan Rajab itu disebut dengan bulan amalan yang terbaik, katanya baca istighfar. Apakah kita baca astagfirullahaladzim min kulli dzambin azim wa atubu ilaihi, atau sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi? Silahkan ya, boleh istighfar astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim min kulli dzambin azim wa atubu ilaihi, atau sayyidul istighfar yang kita baca perbanyak selama kita berada di bulan Rajab. Nah, mudah-mudahan nih kemarin kita udah lewati bulan Rajab ya, sehingga kita bukan hanya memperbanyak istighfar, bahkan kita juga ikut berpuasa sunnah. Ada yang puasa sunnahnya 1 bulan penuh di bulan Rajab. Ada nih di sini yang kemarin Rajab sebulan penuh. Nah, kayaknya sih diam-diamnya pada puasa semua nih ya. Ya, di bulan Rajab udah penuh puasa sebulan ya. Alhamdulillah ya. Nah, seperti itu. Kalau belum bisa sebulan ya setengah bulan lah. Setengah bulan belum bisa juga seminggu dah. Kalau seminggu belum bisa juga, minimal 1 hari kita puasa di bulan Rajab. 1 hari belum juga, setengah hari. Jangan sampai kalau memang kita belum pernah puasa sunnah di bulan Rajab, niatin, ya Allah, tahun besok
Kalau saya ketemu lagi sama bulan Rajab, saya niat dah nih mau puasa sunnah di bulan Rajab. Begitu. Jadi jangan sampai kita tidak puasa sunnah di bulan Rajab. Sebab di sorga itu ada satu sungai. Sungai namanya Sungai Rajab. Dia punya air, itu airnya lebih bersih daripada salju. Ya, lebih putih daripada salju. Kemudian dia punya manis, airnya lebih manis daripada madu. Itu sorga akan diberikan buat siapa? Buat orang-orang yang puasa sunnah di bulan Rajab, walaupun hanya 1 hari. Walaupun cuma satu hari. Makanya saya yakin banget nih, kalau bicara masalah puasa sunnah, jamaah Nur Ilyasa nggak usah ditanya. Ya, nggak usah diwain, nggak usah ditanya. Emang apa? Ya pokoknya nggak usah ditanya aja udah. Ya begitu. Kalau bicara masalah puasa, emang kalau yang namanya puasa sunnah itu agak repot, agak susah. Beda kalau puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan bersama semuanya, sama-sama kita puasa, enak rasanya. Ya, kalau puasa sunnah kan kadang-kadang kita di kantor, kita yang puasa sendirian, yang lain enggak. Kita di sekolah, kadang-kadang kita puasa sendiri, yang lain enggak. Berat emang ujiannya. Tapi kalau kita sudah membiasakan puasa sunnah, itu insya Allah kita bisa laksanakan. Nah itu, jadi perbanyak ya istighfar. Jadi amalan yang terbaik di bulan Rajab, perbanyak istighfar. Untuk apa fungsinya? Untuk membersihkan badan. Ini badan kita supaya bersih, supaya nanti di bulan Ramadan udah bersih. Nah itu dari bulan Rajab kita bersihkannya dengan memperbanyak istighfar. Terus banyakin istighfar. Nah masuk di bulan Sya'ban, itu amalan yang terbaik ya apa? Membaca selawat. Jadi iksarus salawat, perbanyak membaca selawat. Kenapa di bulan Sya'ban para ulama as-salafus soleh menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak baca selawat? Sebab ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima, turunnya di bulan Sya'ban. Sehingga amalan yang terbaik di bulan Sya'ban banyak baca selawat. Jadi kita nih terus perbanyak baca selawat. Baca selawat minimal sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu selawat Jibril. Itu singkat, enak. Ya, kapan aja kita bisa baca. Kalau yang lebih banyak lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan masih banyak lagi salawat-salawat yang lain. Mau salawat bil qulub, mau salawat fatih, ya. Mau salawat-salawat yang lainnya, silahkan. Minimal baca salawat Jibril sallallahu ala Muhammad. Tujuannya untuk apa, Pak? Saudara, kita banyak baca salawat di bulan Sya'ban untuk membersihkan hati. Hati ini perlu bersih. Mau masuk Ramadan, hati harus bersih. Nah, makanya perlu dibersihkan dengan banyak membaca salawat. Sebuah hati itu penting. Ala inna fil jasadi mudghah. Iza saluhat saluhal jasadu kulluh. Wa iza fasadal jasadu kulluh. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Apabila segumpal darah itu baik, otomatis anggota tubuh yang lain ikut baik. Tapi ingat, ketika segumpal darah itu jelek, rusak, maka otomatis anggota-anggota tubuh yang lain pun ikut rusak. Lalu Nabi ingetin, ala wahyal qalbu, ketahuilah segumpal darah tersebut tidak lain adalah hati. Tuh, jadi hati penting banget.
Sampai-sampai malam nisfu Sa'ban kita suruh baca Yasin. Emang kenapa Yasin yang dibaca? Bukan surah Al-Baqarah, bukan surah An-Nisa, bukan surah Ali Imran, dan bukan surah-surah yang lainnya. Ternyata rahasianya kata Nabi, likulli syai'in qalbun wa qalbul Qur'ani Yasin. Segala sesuatu punya hati. Namun ingat, hatinya Al-Quran itu adalah Yasin. Tuh, makanya Yasin yang kita baca. Di samping ada hadis Nabi lagi, Yasin 5 quri'atlah. Baca surah Yasin. Mudah-mudahan apa yang kita minta, doa-doa yang kita sampaikan kepada Allah itu cepat diterima. Yasin 5 quri'atlah. Jadi hati begitu penting. Ya. Jadi jangan sampai hati ini kotor. Jadi kalau kita hati kotor, kita wiridan, kita zikiran, nggak ada artinya. Makanya rahasianya kenapa sih orang-orang tua kita dulu, ulama-ulama kalau kita minta air sama guru kita, palingan dibacain bismillah doang. Tiup, kasih. Manjur gak? Manjur. Baca bismillah doang. Kagak banyak wirid-wirid. Kita dikasih sama guru, wiridan udah banyak banget, amalan udah banyak banget, kagak mempan-mempan. Kenapa? Hati mungkin masih kotor. Jadi hati ini harus bersih, Bapak Saudara. Syarat kita mau datangi, mau ketemu dengan tamu yang mulia, di samping badan kita udah bersihkan dengan banyak istighfar di bulan Rajab. Yang kedua, hati harus kita bersihkan dengan banyak membaca salawat. Nah, kalau udah 2 ini nih, ya tinggal 1 lagi. Ruh kita perlu juga dibersihkan. Nah, kalau ruh itu bagaimana caranya? Maka masuk Ramadan, amalan yang terbaik, banyakin baca Al-Quran. Banyakin baca Al-Quran. Insya Allah nanti ruh kita akan bersih. Akan bersih. Nah, kalau udah 3 komponen ini bersih, badannya bersih, hatinya bersih, rohnya bersih, insya Allah nanti mulut kita mulutnya Allah, tangan kita tangannya Allah, telinga kita telinganya Allah, matanya mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kita masuk dalam kategori kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, waliyun min auliyaillah. Sehingga pantaslah ya kalau selesai dia melaksanakan puasa Ramadan, kata Rasulullah, kharaja min zunubihi kayauma waladatu ummu. Dosa-dosanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagaikan seorang bayi yang baru dilahirkan. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Tidak ada dari seorang anak yang lahir kecuali dalam keadaan fitrah, suci, bersih, enggak punya dosa sama sekali. Nah, itu manfaatnya. Jadi 3 unsur ini udah mantap. Sehingga kalau kita berjalan ya lewat sungai, enggak perlu nyari jembatan lagi. Iya, enggak usah nyari jembatan. Dia bisa berjalan di atas air. Hebat kan? Udah bisa berjalan di atas air. Kenapa? Jasanya udah bersih, hatinya udah bersih, ruhnya udah bersih. Ya, udah termasuk wali min auliyaillah, sehingga dia mampu berjalan di atas air. Ini kira-kira nih jamaah Mushola Nur Ilyasa, kalau kita jalanin ya seperti ini, selesai lebaran ya lewat pesanggerahan, nggak usah lewat jembatan lagi. Ya, jalan di atas air. Itu begitu. Masya Allah, istimewa nggak? Istimewa. Nah, coba sekarang kita ayo perbaiki bagaimana cara puasa yang terbaik. Ya, kata Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak
orang-orang yang berpuasa tapi cuma lapar dan haus saja, tidak mendapatkan ya kualitas daripada puasanya. Nah, untuk itulah dengan kita mengaji baik pada malam Selasa maupun kita mengaji pada malam Sabtu, bahkan kita mengaji di tempat-tempat yang lain, mari kita bersihkan badan kita, kita bersihkan hati kita, kita bersihkan jiwa kita, sehingga insya Allah kalau ini sudah kita bisa laksanakan, mudah-mudahan tidak mustahil kita termasuk kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwa kekasih-kekasih Allah itu insya Allah tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa duka cita, khususnya nanti di hari kiamat, karena selalu ditolong dan dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sisa daripada bulan Sya'ban ini, ayo kita perbanyak baca salawat, kita banyak baca salawat. Dan nanti di bulan Ramadan, ayo kita perbanyak membaca Al-Quran. Biar kita buat program khatam Quran di bulan Ramadan. Jangan sampai kita nggak buat program khatam Quran. Kalau di bulan Ramadan saja kita tidak bisa menghatamkan Al-Quran, yang namanya Syahrul Quran, bulan Quran, bagaimana ketika kita di luar Ramadan? Ya, jadi kalau di bulan Ramadan kita nggak bisa menghatamkan Al-Quran, bagaimana nanti di luar Ramadan? Kelihatannya berat sekali. Nah, sekarang bismillah. Ya Allah, bulan Ramadan ini saya punya program harus menghatamkan Al-Quran. Kalau tahun kemarin udah 1 kali, tahun ini harus 2 kali. Ramadan tahun kemarin 2 kali, tahun ini harus 3 kali. Dan seterusnya. Kalau tahun kemarin belum pernah hatam, tahun ini ayo kita coba, kita paksakan. Mudah-mudahan kita bisa menghatamkan Al-Quran. Introspeksi. Jangan sampai ya kita baca sampai surah Al-Baqarah lagi, Al-Baqarah lagi. Ditanya udah tanggal 29 bulan Ramadan, udah sampai mana bacaan Al-Quran kita? Alhamdulillah sampai surah Al-Baqarah. Nah, Al-Baqarah lagi, Al-Baqarah lagi. Ya, jadi ayo tingkatkan. Ya, inilah kesempatan buat kita, karena Ramadan itu bulan yang sangat istimewa. Ya, ini namanya bulan bonus buat kita. Yang namanya kita sebagai manusia banyak dosa, banyak salah. Kesempatan di bulan Ramadan kita perbaiki. Ibadah kita kadang-kadang masih jauh kepada Allah, tapi mudah-mudahan di Ramadan kita akan lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Ramadan ini ya diberikan beberapa keistimewaan. Yang pertama, amal sunnah akan dibalas dengan amal fardu. Makanya jangan males-males sholat sunnah di Ramadan. Sholat qobliyah, sholat ba'diyah, kerjain. Sholat duha, ya, kerjakan. Sholat-sholat sunnah yang lainnya, sholat tarawih, sholat witir, kerjakan. Karena balasannya itu jadi fardu. Kemudian amal fardu, bapak saudara, nanti balasannya bukan 1, tapi amal fardu dibalas dengan 70 kali. Contoh, kalau kita nih sholat isya, ya di bulan Ramadan 1 kali. Kalau di saat ini, di bulan Sya'ban ini, ya kita sholat sama seperti 70 kali sholat isya. Siapa yang mampu bisa sholat isya 70 kali? Habis sholat isya, salam, sholat lagi. Habis salam, sholat lagi. Habis salam, sholat lagi. Sampai 70 kali. Coba, ada yang mampu? Berarti 4 dikali 70. Berapa rakaat jadinya? 280. Kemarin saya ajak beberapa jamaah saya untuk sholat malam nisfu Sya'ban 100 rakaat. Itu ternyata sampai 3 jam. Saya mulai dari jam 12:30 sampai jam 12:30. 100 rakaat baru. 1 rakaatnya baca kulhu 10 kali.
Berarti 1000 kulhu kita baca. Itu makan waktu cukup lama. Tapi nanti di Ramadan kita 1 kali sholat fardu dibalas dengan 70 kali. Nah, makanya ayo kalau bisa jamaah. Sholat isya jamaah, sholat subuh jamaah, sholat zuhur jamaah, sholat asar jamaah, sholat maghrib jamaah. Itu sholat maghrib nggak apa-apa, mau buka di rumah nggak apa-apa, mau di masjid mau di sholat boleh. Tapi buka jangan banyak-banyak dulu, takjilnya aja dulu, sunnahnya saja dulu. Selesai udah qomat, dah kita kejar supaya kita bisa sholat maghrib berjamaah. Kita buat program Bapak, Saudara. Jangan di Ramadan kita nggak punya program apa-apa. Sayang, saya selama Ramadan sudah kemarin 11 bulan sholat jamaah jarang-jarang. Sekarang selama Ramadan 30 hari saya akan berjamaah. Coba begitu. Ini istimewa. Karena amal fardu dibalas dengan 70, amal sunnah dibalas dengan amal fardu. Nah, yang terakhir, yang paling istimewa, di dalam bulan suci Ramadan Allah berikan yang namanya Lailatul Qadar, artinya malam kemuliaan. Yang di situ dijelaskan khairun min alfi syahrin. Kalau kita ibadah nilai lebih bagus daripada 1000 bulan. 1000 bulan menurut Al-Habib Abdul Al-Haddad dalam kitabnya An-Nasaihud Diniyah itu sama dengan 83 tahun. 83 tahun. Usia kita aja nggak ada 83 tahun. Ini di sini yang hadir nggak ada yang 83, yang 60 aja nggak ada. Ini rata-rata 25, 35 ya. Muda-muda semua ya. 25, 35 ya. Aki berapa Ki? Tuh baru jalan 17 ya. Nah, seperti itu. Jadi di sini muda semua, muda. Usia kita singkat. Kalau lihat usia Nabi Muhammad Bapak Saudara itu cuma 63. Berarti usia Nabi Muhammad 63, umatnya ghalibnya rata-rata baina sittin wassama'in, antara 60 sampai 70. Kalau mau dikasih bonus 80, 90, udah nggak ada yang 100. Tapi dengan diberikannya bulan suci Ramadan, insya Allah umat Nabi Muhammad punya ibadah nanti nilainya bisa lebih besar kebanding daripada orang yang diberikan usia 1000 tahun di dunia. Nah, untuk itulah kembali lagi seperti awal, jadilah kita sebagai hamba Allah yang bersyukur. Ayo kita syukuri ya nikmat Allah ini dikasih Ramadan. Ayo kita buat program ibadah yang terbaik di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah mudahkan segala urusan-urusan kita, sehingga Allah berikan taufik dan hidayah dan kemudahan untuk kita ibadah di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, saya mohon dibukakan pintu maaf. Manakala selama saya mengisi ya di malam Selasa banyak kesalahan, banyak kekurangan, baik tutur kata, sikap, perilaku dan lain-lainnya. Pada kesempatan malam hari ini saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, khususnya kepada pengurus ya Majelis Taklim malam Selasa, Ketua Mushola Nur Ilyasa, kepada keluarga besar Bapak almarhum Haji ya Ilyasa, dan kepada jamaah semuanya yang setiap malam Selasa kita ketemu, mungkin kita ya bercanda dan lain-lain sebagainya, mungkin ada kata-kata yang tidak enak didengar, yang bisa ya menyakitkan hati dan lain-lain sebagainya. Di malam hari ini saya mohon ridhonya, saya mohon maafnya, sehingga saya tinggalkan musolah ini. Saya tidak punya dosa dan punya kesalahan dengan para pengurus, para jamaah, para keluarga besar di sini ya. Mudah-mudahan dimaafin ya Bapak Saudara, mudah-mudahan diridhoin pada Bapak Saudara, dan mohon doanya semoga ya saya diberikan kesehatan ya, sehingga bisa terus melaksanakan kegiatan-kegiatan dakwah ini. Insya Allah di Ramadan
saya pun tetap akan melaksanakan kegiatan taklim rutin insya Allah di Masjid Jami'at Tauhid setiap subuh pagi dari tanggal 1 sampai selesai dengan pembacaan kitab Al-Azkar, ya, buah karya daripada Imam An-Nawawi. Ya, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan dan bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Ini yang dapat saya sampaikan. Ya, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Untuk pembacaan doa wahbahnya saya mohon bantuannya kepada Ustaz, ya, Haji Ahmad Farid, ya, kepada beliau dipersilakan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu idza radita anna da'iman abada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasirah bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa biqdaril azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li muallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirin wa li kafatil muslimina ajma'in. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi ighfir lana wa li walidina wa kama rabbayana shighara. Allahumma ij'al awsila taqabbal thawaba ma qara'nahu min al-Qur'anil azim wa ma halallahu min la ilaha illallah wa ma sabbahnahu min subhanahu wa bihamdihi wa ma sallallahu ala nabiyyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlisi hadiyatan min nawasilah wa rahmatan mimma fadlika nazilah wa barakatan syamilah ila hadrati sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa ila ruhi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa alikul minhum wa sahabati ajma'in wa liyarwal abadil a'immatil mujtahidin wa mughallin fid din wal ulamil amilin wal qurra'il mufassirin wal fuqahil muhaddisin wa liyawlal kani'at bainana khususan dari abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa qarabatina ajma'in wa sallallahu abdikal fakir Haji Ilyas bin Haji Tabrani al-Madik wa amadikal fakir Haji Ma'na binti Haji Husni al-Madik wa abdikal fakir Haji Ummi bin Haji Ilyas al-Madik wa amadikal fakir Haji Zuhriyah binti Haji Ilyas al-Madik wa abdikal fakir Haji Tabrani bin Madinah al-Madik wa amadikal fakir Hajjah Mardiyah binti Haji al-Madik wa abdikal fakir Haji Husni bin Madinah al-Madik wa amadikal fakir Hajjah Mursana binti Muhammad al-Madik wa abdikal fakir Kiai Haji Asnawi bin Haji al-Madik wa abdikal fakir Haji Rusli bin Haji Ahmad Nafis al-Madik wa liarwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa qarabatina ajma'in. Thumma ilallahi man istama'na hahuna bisababihim ij'alillahumma thawaba dhalika minna ilaihim waj'alhu nura yas'a wa ij'al baina aydihim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afwanhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afwanhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afwanhum waj'al jannata mathwahum. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'alha hufratan min hufarin niran. Allahumma jal jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al mana wa la fina syakran mahruma. Allahumma anzil bi qabrihim rahmatan wa diya'a wan nur
والبهجة والرخاء والريحان والسرور في يومنا هذا إلى يوم البعث والنشر إنك ملك رب غفور. اللهم أنزل رحمة وفضلك علينا وعلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلهم الجنة مع الآباء والأمهات. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم إن كانوا محسنين فزد بإحسانهم وإن كانوا مسيئين فزد عن سيئاتهم ولقهم برحمتك رضاك وقهم بنارك عذابه وابصر لهم في قبورهم وجابر عن جنوبهم وافتح أبواب السماء إلى الرحم ولكن من عذابك حتى تبعثهم آمنين إلى جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ارحمهم ولا تعذبهم. اللهم بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ارحمهم ولا تعذبهم. اللهم بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ارحمهم ولا تعذبهم في قبورهم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا به تقبلا معصوما. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم نسألك من جهل البلاء ودرك الشقاء ومزل القدم ورحمة الأعداء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وعفنا يا كريم يا Ya Arhamar Rahimin arhamna, Ya Arhamar Rahimin arhamna. Baca semuanya. Maulaya sholli wa sallim daiman bika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muhtahami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu atuhu likulli haulin minal ahwali muhtahami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muhtahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqam waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyatum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan demikian selesai seluruh acara kita pada malam ini. Semoga apa-apa yang disampaikan oleh guru kita tadi dapat kita manfaatkan sebagai bekal kita di dalam kita melaksanakan ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan.
dengan harapan tentunya semoga kualitas ibadah kita di bulan Ramadan pada tahun ini tentunya akan lebih baik daripada ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan tahun yang lalu. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran para jemaah sekalian, dan juga mohon maaf bila ada kesalahan, dan tentunya harapan kami nanti pada taklim kita setelah Lebaran akan lebih semangat lagi para jemaah sekalian untuk dapat hadir. Dan bila ada teman yang ingin ngaji, diajak saja. Atau mungkin ada yang malu, diajak bareng saja. Tinggal duduk manis, nggak perlu mikirin macam-macam. Insya Allah hadir saja sudah kita terima dengan sangat baik. Dan untuk sementara mungkin jangan bubar dulu, ada sedikit